Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membahas mengenai laporan auditor independen bentuk baku dan non baku dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Dan dosen pengampu dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi ialah Bapak Andri Zainal SEMSI AKPHD serta Ibu Rini Herliani, SEMSI. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri sebagai moderator, Ega Saskia Syam Audina, dan rekan Saya Uliarta Teresia Nebaho. Saya Wiyanti Tiurlina Manurung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Uliarta Teresia Naibaho. Kepada Uliarta, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan sedikit dari materi kami tentang laporan auditor independen bentuk baku dan tidak baku. Baik, yang pertama laporan audit bentuk baku. Jadi, pada laporan audit bentuk baku ini berisi 7 bagian yang berbeda. Yang pertama itu judul laporan. Jadi, standar auditing itu menyatakan bahwa laporan auditing itu harus diberi judul yang mengandung kata independen. Contohnya itu, laporan auditor independen. Nah, kedua, alamat laporan audit. Jadi, alamat ini ditujukan kepada Dewan Direksi dan para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga, paragraf pendahuluan. Nah, pada paragraf ini menunjukkan yang pertama, laporan itu membuat suatu pernyataan yang sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang kedua, paragraf ini menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang ketiga, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas laporan itu berdasarkan audit. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Jadi, paragraf ini merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Jadi, paragraf ruang lingkup menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Yang kelima, paragraf pendapat. Paragraf pendapat ini menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Nah, kemudian yang keenam, nama KAP. Di sini nama KAP itu berfungsi untuk mengidentifikasikan kantor akuntan publik atau praktisnya yang melaksanakan audit. Yang terakhir, tanggal laporan audit. Maksudnya di sini adalah tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Selanjutnya, kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Nah, terdapat 5 kondisi. Yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melakukan penugasan audit dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Kemudian, yang keempat, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Dan yang terakhir itu, tidak terdapat situasi yang membuat auditor perlu menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Kemudian, bentuk laporan yang diterbitkan oleh akuntan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pernyataan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang tidak diaudit. Nah, jadi seorang auditor membuat laporan bahwa mereka tidak membuat laporan audit sehingga mereka tidak memberi pendapat. Nah, berikut contoh pelaporannya. Pihak yang dituju atau kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Laporan posisi keuangan neraca PT XXX pada tanggal 31 Desember 2000X1 dan 2000X2, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut tidak kami audit dan oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik, dan tanggal itu semua dilampirkan. Kemudian yang kedua, pernyataan tidak memberikan pendapat bila auditor tidak independen.
Jadi, seorang auditor dapat membuat laporan seperti berikut ini. Nah, pihak yang dituju oleh auditor atau kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Kami tidak independen dalam hubungannya dengan PT XXX dan neraca tanggal 31 Desember 2000 X1 dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terlampir yang berakhir pada tanggal tersebut tidak kami audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Kemudian tanda tangan, nomor rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik, dan tanggal. Nah, yang ketiga, keadaan yang memerlukan modifikasi atas pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, sebagai contoh, jika manajemen menghilangkan semua pengungkapan penting, akuntan harus secara jelas menunjukkan hal tersebut di dalam laporan auditnya. Namun, akuntan tidak diharapkan untuk memasukkan pengungkapan tersebut dalam laporan auditnya. Jadi, jika klien tidak setuju dengan revisi atas laporan keuangannya atau tidak mau menerima pernyataan tidak memberi pendapat dari akuntan dengan penjelasan mengenai penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tersebut, akuntan harus menolak pengaitan nama dan laporan keuangan dan jika perlu menarik dari perikatan. Kemudian, pelaporan atas laporan keuangan auditan yang tidak diaudit dalam bentuk komparatif. Jadi, contoh suatu pelaporannya dapat disajikan sebagai berikut. Nah, laporan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 X1 telah kami audit atau diaudit oleh auditor independen lain dan kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Dalam laporan kami bertanggal 1 Maret 2000 X2 namun kami tidak melaksanakan prosedur audit apapun setelah tanggal pelaporan audit kami. Kemudian bentuk baku laporan auditor atas laporan keuangan SA 500 seksi 508. Laporan auditor bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, laporan baku auditor ini memuat 3 paragraf. Yang pertama menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar. Yang kedua itu menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit. Yang ketiga, menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Uliarta atas penjelasannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Wiyanti Tiurlina Manurung. Kepada Wiyanti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya yaitu unsur pokok laporan auditor bentuk baku. Unsur yang pertama yaitu suatu judul yang memuat kata independen. Kita bisa melihat di laporan auditor, di bagian tengah atas terdapat judul yaitu Laporan Auditor Independen. Jadi di judul itu sudah memuat kata independen. Selanjutnya, unsur yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Contoh pernyataannya yaitu, kami telah mengaudit neraca perusahaan PT Terus Ganda pada tanggal 31 Desember 2018. Unsur yang ketiga yaitu suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Kita bisa melihat contoh pernyataan ini di laporan seperti laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Unsur selanjutnya yaitu suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya yaitu suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Contoh pernyataan tersebut yaitu standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Selanjutnya yaitu suatu pernyataan bahwa audit meliputi yang pertama, pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Selanjutnya, penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Selanjutnya, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Unsur yang selanjutnya yaitu suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat. Contoh pernyataannya yaitu, kami yakin bahwa audit kami telah memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. Itu nanti terdapat di bagian bawah. Dan selanjutnya di bagian bawahnya terdapat tanggal laporan auditor. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan auditor bentuk baku. Contoh keadaan yang pertama yaitu pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Apabila auditor memutuskan untuk membuat pengajuan ke laporan auditor independen lain sebagai sebagian dari dasar bagi pernyataan pendapatnya, ia harus menjelaskan kenyataan ini dalam paragraf pengantar dalam laporannya, dan ia harus mengacu ke laporan auditor lain dalam pernyataan pendapatnya. Pengajuan ini merupakan petunjuk adanya pemisah tanggung jawab dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya yaitu untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. Selanjutnya yaitu di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. Selanjutnya yaitu keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan korporatif. Jika dalam audit sekarang, auditor menemukan keadaan atau peristiwa yang berdampak material terhadap laporan keuangan periode sebelumnya, ia harus mempertimbangkan semua hal bila ia memutakhirkan laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya tersebut. Selanjutnya, informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari paduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. Selanjutnya yaitu informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiyanti atas penjelasannya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan audit bentuk tidak baku, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini dinyatakan bila mana ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya, auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan bersih penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Selanjutnya, pembatasan lingkup audit. Pembatasan terhadap lingkup audit baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi,
mungkin mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Dan kemudian selanjutnya, perikatan dengan pelaporan terbatas. Nah, perikatan ini tidak menyangkut pembatasan lingkup audit jika akses auditor terhadap informasi yang mendasari laporan keuangan pokok tidak dibatasi, dan jika ia menerapkan semua prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Untuk selanjutnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, pernyataan ini apabila laporan keuangan secara material terpengaruh oleh suatu penyimpangan dari standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, maka seorang auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Berikutnya, pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, maka laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Baik, adapun kesimpulan dari hasil pembahasan kami pada hari ini adalah laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan audit berisi 7 bagian yang berbeda, yaitu judul laporan, alamat laporan audit, paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, paragraf pendapat, dan nama kap tanggal laporan audit. Baik teman-teman semuanya, sekian pembahasan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.